Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Ramadan, NIM 22101019, Program Studi Administrasi Publik. Baik, judul yang saya ambil itu adalah dampak negatif judi online di kalangan mahasiswa. Latar belakangnya, judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan yang dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Secara garis besar, telah kita ketahui bahwa judi merupakan permainan yang banyak memiliki unsur negatif. Karena judi merupakan permainan yang bisa merusak perekonomian, kesehatan, dan kejiwaan, serta sebagai pemicu terjadinya tindakan yang tak sesuai dengan norma-norma, antara lain ialah perampokan atau pencurian. Yang kedua, penyalahgunaan uang kiriman. Yang tiga, pembohongan terhadap orang tua. Poin ketiga dan kedua hampir sama tapi berbeda. Yang poin keempat, pegadaian dan penjualan barang berharga yang mereka miliki. Tujuan penelitian. Poin pertama, menginformasikan kepada mahasiswa tentang dampak negatif dari perjudian online. Poin kedua, mengurangi serta membujuk mahasiswa untuk tidak terlibat dalam permainan judi online. Poin ketiga, menginformasikan kepada mahasiswa tentang hukum-hukum yang mengatur perjudian online. Selanjutnya ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana memberikan upaya persuasi tentang kampanye sosial mengenai bahaya dari perjudian online kepada para mahasiswa yang terlibat dalam permainan judi online. Manfaat dari penelitian saya itu adalah poin pertamanya, mahasiswa mengetahui dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari perjudian online. Poin keduanya, agar mahasiswa tidak terlibat dalam perjudian online. Selanjutnya, definisi judi online. Ini ada contohnya, Gate of Olympus. Definisi judi online menurut Adli 2015, judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, di mana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Perjudian online adalah perjudian menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya. Di dalam kehidupan masyarakat, khususnya siswa, judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat dengan pada kehidupan pelajar, sangat mudah dijumpai, bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan. Ini contoh tindak pidana judi online. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklarifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukum yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu satu, unsur subjektif, yaitu dengan sengaja melakukan tindakan pidana. Yang kedua, unsur objektif, yaitu satu, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi. Yang kedua, menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan. Begitu juga dengan unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu satu, unsur subjektif, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana. Yang kedua, unsur objektif, yaitu tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Baik, ini jenis-jenis perjudian online. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun
Nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pasal 1 ayat 1 disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu ini contoh yang pertama itu perjudian di kasino atau ini contoh-contohnya. Dia yang pertama itu ada roulette, terus blackjack, baccarat, craps, keno, tombala, super pingpong, yang terakhir itu lotto fair. Ini yang kedua, perjudian di keramaian atau yang biasa di perkampungan, yang orang sering main juga pasti masyarakat-masyarakat umum. Yang pertama, lempar pasar atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak. Yang kedua, lempar gelang, lempar koin. Nah, habis itu koin, terus pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar. Yang terakhir tuh mayong atau macak, atau masih banyak lagi harusnya. Yang terakhir ini contohnya perjudian yang dikaitkan dengan alasan atau kebiasaan. Dia ada 3, yaitu adu ayam, adu sapi, dan adu kerbau. Jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online sudah merambat masyarakat saat ini, yaitu poker online, bola tangkas online, togel online, dan slot online. Dampak judi online di kalangan mahasiswa. 1. Mengganggu prestasi belajar dan masa depan. Yang kedua, menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba akibat stres mungkin. Yang ketiga, membawa permasalahan keuangan pastinya. Keempat, merupakan tindak pidana dan memicu kriminalitas. Contohnya yang tadi mencuri. Tuh. Kesimpulan dari PowerPoint saya itu adalah judi online bagi mahasiswa dianggap menjadi suatu hal yang tepat untuk dilakukan karena tidak mengganggu kenyamanan lingkungan, tidak mencurigakan bagi orang lain, dan tidak mudah tertangkap oleh penegak hukum karena pemainnya bisa dilakukan pada warnet atau warung internet yang sering disebut, atau dengan menggunakan modem. Akibat yang ditimbulkan dari bermain judi online diantaranya menurunnya nilai akademik yang mahasiswa dapatkan, perubahan kehidupan sosial, serta tidak teraturnya pengeluaran uang kiriman yang mahasiswa terima dari orang tuanya. Pandangan mahasiswa terhadap judi online awalnya selalu menghindari permainan yang melanggar aturan agama dan negara tersebut. Tetapi melihat tantangan dan harapan untuk mendapatkan uang banyak ada pada permainan tersebut, maka hal inilah mengakibatkan mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Baik, yang terakhir ini sarannya terhadap mahasiswa penggemar judi online hendaknya menjauhi permainan tersebut baik yang sudah melakukan atau belum. Dan saya berharap mulailah menyibukkan diri Anda untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Dengan harapan Anda terhindar dari perjudian tersebut jika Anda telah melakukannya, dan sebaliknya, jika Anda belum pernah bermain judi online, berpikirlah dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh perbuatan Anda, serta berpandanglah terhadap masa depan yang akan Anda raih. Serta jauhi permainan yang bernama judi online, ambillah sisi positif dari lingkungan sekitar Anda. Serta jangan pernah sesekali untuk mencoba bermain judi. Kepada instansi penegak hukum dan Menteri Riset dan Teknologi, diharapkan mampu meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan ini karena akan berdampak buruk bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat Indonesia umum di masa mendatang. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya harap agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Maaf kalau saya banyak kurangnya dan banyak salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.